Oke, mungkin akan dibahas langsung oleh Mbak Dwi. Silakan Pak. Oke, masih tetap menarik sebetulnya untuk pergerakan di euro, makanya saya akan bahas fokus terhadap euro dan currency pairs lainnya. Namun menitik beratkan terhadap euro. Tadi memang betul telah dikatakan bahwa para investor juga merasa ragu untuk pengambilan posisi buy untuk di pairs euro dolar maupun di euro lainnya, dikarenakan stress test yang akan dilakukan ternyata memberikan pandangan yang cukup pesimis terhadap perkembangan ekonomi di negara-negara tersebut. Untuk lebih jelasnya kita melihat dari grafik sendiri terlihat cukup jelas bahwa breakout terjadi di level 1.276, memberikan arahan yang cukup negatif. Kemudian juga ini mengindikasikan bahwa akan terjadi penurunan dari pergerakan harga euro dalam tempo 4 mingguan. Di sini kita melihat untuk pergerakan euro, nampaknya 1921 poin juga akan tercapai dikarenakan beberapa fundamental yang terjadi juga di euro untuk minggu lalu maupun untuk ke depan terlihat cukup pesimis, yaitu di angka 1.25730. Terlihat sebelah kanan dari rencana pengumuman terhadap finansial economic calendar, terlihat juga cukup negatif dari beberapa data termasuk dari Jerman sendiri, Prancis, dan Spanyol memberikan forecast yang cukup negatif terhadap perubahan terhadap forecast fundamental. Di bidang manufaktur di Prancis, PMI diforecastkan menjadi 48,6, berkurang dari bulan lalu yaitu 48,8. Kemudian di Prancis juga PMI dari sisi manufaktur dari sektor jasa-jasa juga terlihat meskipun bulan lalu 48,4 tetap merupakan hasil revisi, kemudian diforecastkan cukup buruk 48,2. Kemudian kita melihat di Jerman Flash Manufacturing PMI juga di bawah angka kontraksi 50. Di sini dilaporkan 49. Diforecastkan akan dilaporkan 49,6 dari 49,9. Kemudian juga di Euro secara keseluruhan manufacturing PMI tepat berada di 50, namun masih berada di bawah rata-rata yaitu 50,3 yang menjadi acuan untuk data-data bagus untuk manufaktur yaitu di 50. Nah, ini juga nanti pada hari Jumat direncanakan juga akan diumumkan terhadap consumer climate yang merupakan sentimen terhadap market di Jerman sendiri, dilaporkan juga memburuk dari 8,3 menjadi 8,1. Beberapa data-data inilah yang menjadikan dasar bahwa euro nampaknya akan berkecenderungan untuk turun, ditambah uh, ancaman deflasi masih tetap menjadi ancaman nyata di zona euro, juga semakin mendorong perekonomian di euro memasuki masa-masa resesi. Dan oleh karena itu juga tidak heran apabila ECB masih berusaha menekan nilai euro untuk memotong suku bunga dengan memotong suku bunga bank dan juga melancarkan pembelian aset lebih lanjut untuk menaikkan tingkat inflasi. Kemudian tindakan-tindakan lanjutan nampaknya akan segera terjadi sekitar bulan Desember hingga bulan Januari 2015 yang akan datang. Jadi prospek untuk euro masih dalam keadaan drop dari fundamental maupun dari sisi teknikal, nanti lebih jelas dilihat secara teknikal di chart ya. Kemudian di yen, tidak kalah pentingnya kalau kita melihat yen, kita melihat dari euro yen. Sementara di yen sendiri, Gubernur BOJ Horiko Kuroda juga memberikan keputusan bahwa terus menekan pelemahan nilai tukar yen adalah nilai yang tepat untuk membantu Jepang meraih target inflasi. Memang Jepang target inflasi untuk tahunan sendiri cukup bagus, namun untuk bulanan masih cukup jelek. Terlihat untuk bulanan masih berada di bawah 2, ya, untuk bulanan masih berada di bawah 2 yaitu 0,3%. Kemudian di wilayah untuk tahunan saya masih membaca cukup bagus yaitu 3,1. Namun begitu target ternyata untuk pemerintahan atau otoritas moneter di sana menargetkan ke angka 3% juga untuk bulanan. 2% untuk bulanan. Jadi nampaknya juga kebijakan terhadap Jepang sendiri membawa efek terhadap selain terhadap
pelemahan yen terhadap US dollar, juga terlihat juga pelemahan yang cukup signifikan terhadap euro. Kemudian juga tidak kalah pentingnya, BOJ memberikan statement bahwa program stimulus akan tetap dilanjutkan dengan alasan untuk menjaga tingkat inflasi untuk dicapai. Nah, kita melihat secara teknikal di euro yen cross rate yang cukup atraktif untuk diperdagangkan juga terlihat cukup menarik setelah memasuki area untuk support yang dirasa cukup kuat, yaitu di 1.35812 dan 135.525. Kemudian juga target yang terlihat cukup jelas yaitu di 134.138 untuk di euro yen. Kemudian di pound sterling, sepintas kita melihat dari pergerakan untuk pound sterling, inverse head and shoulder potensi juga terjadi apabila terus market mengalami kenaikan ke wilayah necking line yang telah terbentuk. Garis putus-putus menyatakan proyeksi untuk harga lanjutan. Apabila itu terjadi juga kemungkinan pound sterling akan beranjak ke atas untuk penguatannya. Namun begitu, fundamental yang terjadi di tadi malam atau kemarin terlihat masih tetap dari vote atau pengambilan suara mengenai tingkat suku bunga masih tetap sama seperti bulan lalu. Kita melihatnya bahwa 207 dalam arti kata 2 menyatakan ingin berubah, sementara 7 menyatakan ingin tetap di level-level sekarang. Kemudian juga tingkat stimulus atau program untuk pembelian aset masih tetap sama di 009. Dalam arti kata masih tetap di angka 375 billion pound sterling. Kemudian juga pengaruh dari pelemahan pertumbuhan di euro maupun dunia ternyata membawa pengaruh terhadap pengambilan keputusan lebih lanjut untuk pound sterling dalam meningkatkan tingkat suku bunga. Nampaknya juga akan terjadi penundaan terhadap tingkat suku bunga pada akhir tahun 2014 ini. Jadi kecenderungan untuk pound sterling masih terlihat masih meragukan untuk naik maupun turun apabila jadi technical proyeksi. Apabila dia break dari necking line, ada kemungkinan untuk up, namun dari fundamental maupun untuk short term maupun medium term untuk pound sterling sendiri, terlihat 1.60082 menjadi arahan untuk drop kembali. Sementara dari US data sendiri terlihat inflation rate yang terbaca untuk jangka menengah tetap di 1,7%, kemudian CPI yang diumumkan kemarin juga cukup bagus, yaitu dari minus 0,2 berada di atas forecast 0,0% menjadi 0,1%, hanya merupakan core CPI month to month sendiri mengalami penurunan di angka 0,1%. Namun begitu masih cukup tipis untuk melihat data-data ini jelek. Namun begitu terlihat juga market untuk pergerakan dolar sendiri masih cukup tangguh dari beberapa major currency. Sementara forecast untuk tanggal 23 Oktober nanti malam terlihat jobless claim dilaporkan di sini membaik, jobless claim memburuk dari 264.000 menjadi 269, kemudian manufacturing PMI terbaca 57.2 forecastnya dari 57.5 hasil revisi. Namun begitu masih berada di atas batasan yang cukup bagus yaitu 50. Kemudian New Hampshire yang terbaca di sini diforecastkan memburuk dari 504.000 menjadi 473.000. Kemudian dari data-data kekuatan indeks pairs kita melihat di sini ada perbandingan antara dolar terhadap beberapa pairs major. Dilihat secara tahunan sendiri, ternyata dari major yang terjadi masih berada di bawah angka 0% dalam arti kata setelah terjadi penurunan sebesar 4% pada yen dolar maupun terhadap pound sterling terhadap dolar, ya, terhadap US dollar index ini saya tampilkan. Kemudian juga ternyata yang paling rendah untuk penurunan ternyata berada di euro dolar, yaitu mendekati ke angka sekitar 7%. Kemudian level selanjutnya ditempati oleh Swiss dollar. Jadi pelemahan dari Swiss sendiri merupakan peringkat kedua dari euro dollar.
Dari strategi-strategi yang dilaksanakan untuk kekuatan pairs ini, dolar indeks terhadap major currency yaitu euro dolar, sterling dolar maupun Swiss dolar maupun yen dolar sendiri, cukup jelas terlihat bahwa secara jangka panjang pelemahan dari major currency akan terus berlanjut selama 0%, angka 0% masih belum tercapai untuk penguatan dari beberapa currency ini. Demikian Pak Iksan, beberapa fundamental yang cukup singkat namun nampaknya masih cukup menarik untuk diikuti untuk minggu ini maupun minggu depan. Dari euro khususnya kecenderungan masih dalam bearish. Oke, Baduy, saya rasa sih soal semua berita hampir semuanya terbahas mengenai bahwa dari data-data bahwa untuk yang terfokus banyak kan sekarang itu baik dari BOE dan tentunya SCB untuk nanti hari Minggu lebih terfokus ke sana. Silakan Pak dilanjut untuk dari sisi Cukup teknikal. bagus untuk breakout euro dolar sendiri telah terjadi breakout, bisa seperti teman-teman lihat pada chart, dapat juga di contoh ini chart cukup bagus juga breakout di kisaran 1.27, sehingga hari ini juga saya chart 4 jam atau satu candle ini dihitung dengan jangka waktu 4 jam, nampaknya masih akan terus berlanjut jangka panjang ke arah ya ke wilayah 1.25 ya, ke wilayah 1.250. Kemudian saat ini target untuk sementara waktu terlihat untuk penurunan sendiri masih menjadikan alasan kita ke 1.26 menjadi target yang terdekat sebelum dia kena ke angka selanjutnya ke wilayah 1.26049. Kecenderungan untuk bearish cukup terlihat di wilayah 4 jam, kemudian kita rubah ke 1 hari sendiri masih sama, ini juga masih dalam keadaan drop juga ya, 4 jam. Kemudian apabila kita melihat ke euro yen cukup atraktif saya kira untuk diikuti. Tren yang terjadi masih dalam keadaan penurunan di 4 jam. Tren jelas major tren sendiri masih dalam keadaan drop, ditandai dengan masih beradanya harga berada di bawah resisten yang cukup jelas. Kemudian 1 jam untuk jangka pendek kita melihat sendiri di sini juga menunjukkan angka pelemahan euro terhadap yen ya, euro terhadap yen, sementara saat ini masih dalam keadaan koreksi dan ini dapat dimanfaatkan untuk pengambilan posisi untuk short term, posisi short. Kemudian apabila dia breakout ke 135.416 nampaknya akan target ke 135.052 tercapai. Kemudian di sini angka hari kemarin, tertinggi yang kemarin, yang merupakan angka resisten yang cukup kuat dikarenakan ada 2 titik yang sama. Di sini di 136.19 juga menjadi arahan untuk reversal dalam posisi bullish. Namun saya kira masih cukup jauh untuk pergerakan, sementara pergerakan harga hari ini masih di kisaran 176 poin. Dikarenakan pergerakan untuk euro yen masih fluktuatif di angka di atas 2000 poin pada Monex Trader. Kemudian di pound sterling kita melihat pound sterling sendiri, ya pound sterling sendiri secara teknikal dari beberapa candle atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 jam terakhir sendiri masih melihat stagnasi harga, namun begitu tren yang terjadi masih dalam keadaan drop. Apabila dia drop ke 1.60119, kemungkinan juga akan terus menjadikan target acuan di wilayah 1.59526 untuk data-data mingguan ini. Kemudian kita melihat yang lainnya dari Australia dolar terhadap US dollar masih tetap sama, ranging yang cukup jelas dimulai pada tanggal 1 Oktober hingga tanggal 20 Oktober ini dengan chart 4 jam masih berusaha untuk mendekati support yang terbentuk yaitu di 0.87321 untuk penurunan lebih lanjut. Dan kita melihat di sini pola yang terjadi masih di dalam symmetrical triangle dia. Ya, semakin mengecil, semakin mendekati titik apex. Kemudian di New Zealand dollar setelah
tadi data diumumkan, kita baca tadi New Zealand CPI quarter to quarter diumumkan cukup negatif, tetap seperti bulan lalu dan negatif terhadap forecast 0,3%, terus mengalami breakout hingga saat ini. Kemudian target untuk penurunan di New Zealand dollar, saya memperkirakan ke target ke 0.77683 untuk bearish. Kemudian di komoditi, ya di komoditi emas nampaknya terus market emas untuk pergerakannya juga masih berlanjut untuk bullish. Terlihat channel yang terbentuk cukup jelas terlihat di sini. Saya membuat channel untuk uptrend. Nah ini dia, saat ini berada di titik untuk support ya, titik support. Apabila bearish candle yang terjadi cukup besar, ada kemungkinan terjadi penurunan untuk pergerakan emas ini di 1231.40. Namun apabila terjadi bullish yang merupakan angka reversal setelah menyentuh dari titik support, nampaknya juga market untuk pergerakan emas tertarget di 1255.09. Kemudian di minyak, setelah diumumkan sebetulnya 7,1 million barrel untuk persediaan di bawah dari minggu lalu 8,9 million barrel, ternyata tidak membawa pengaruh terhadap peningkatan harga minyak. Dalam arti kata, kita melihat para pelaku pasar masih mendominasi pergerakan harga minyak ini dibandingkan melihat respon terhadap beberapa laporan-laporan yang terjadi di persediaan minyak maupun kebijakan-kebijakan terhadap perubahan minyak. Ternyata dominasi masih terus menjurus terhadap pelemahan harga minyak lebih lanjut. Target 79.80 nampaknya akan mudah tercapai untuk penurunan harga minyak kali ini. Kemudian di stock index, Asia Stock untuk KOSPI masih dalam keadaan penurunan bagi untuk nasabah atau investor atau trader yang transaksi KOSPI. Nampaknya ini juga masih terus secara daily masih terus terlihat dalam keadaan bearish. Kemudian Hong Kong masih tetap sama semenjak tanggal 29 Oktober hingga tanggal 23 Oktober kali ini. Perkiraan untuk 4 jam masih dalam keadaan sideways. Ya. Ke 23.515 hingga ke wilayah area 22.509. Transaksi dalam Hong Kong ini nampaknya juga cukup baik untuk short term dengan time frame yang lebih kecil dikarenakan sideways ini membawa arahan terhadap posisi pinpoint atau posisi dalam posisi ranging, bisa melaksanakan posisi buy dan sell dengan jangka pendek dengan take profit yang cukup singkat. Kemudian di Nikkei terlihat setelah breakout berusaha untuk menembus mendekati angka dari trendline di kisaran 15.359. Nampaknya juga yang ini merupakan angka untuk reversal, namun kita perlu buktikan untuk jangka menengah maupun jangka panjang untuk pergerakan harga Nikkei lebih lanjut. Demikian Pak Iksan, beberapa ulasan fundamental maupun teknikal untuk hari ini saya rasa cukup. Oke, Pak Adri, dilihat dari beberapa dari teknikal, baik itu dari euro masih mengalami penurunan, terus kemudian dari sisi BOJ juga di sini untuk Haruhi Kuroda juga sebenarnya memilih untuk yen sendiri mengalami pelemahan karena dengan target tingkat inflasi. Terus kemudian dari beberapa mata uang kayak Aussie, terus kemudian itu juga masih tren untuk Aussie-nya sendiri masih mengalami penurunan. Terus kemudian untuk New Zealand dengan data dari CPI tadi mengalami penurunan, CPI-nya mengalami penurunan dan berdampak pada pergerakan market pun untuk New Zealand juga mengalami penurunan. Terus kemudian dari XAU juga untuk target range XAU mengalami kenaikan di area 12.052,9. Sedangkan untuk oil sendiri masih mengalami penurunan di mana dari data inventories untuk oil masih di atas di mana data yang sebelumnya itu 8 miliar, sekarang di area masih 7 miliar. Terus kemudian untuk Hang Seng masih flat di area 23.515. Oke, Pak Dwi, sedikit intermezzo dari market yang ada dari Kanada.
kemarin kan dari datanya sendiri itu masih mempertahankan tingkat suku bunganya. Sedangkan lagi ramai sekarang ini bahwa parlemennya mengalami penyerangan dari sisi kemungkinan besar teroris. Bagaimana nih dari pergerakan market untuk Kanada sendiri, Dwi? Mungkin bisa sedikit dibahas. Kanada secara jangka panjang masih dalam keadaan dolar Kanada ya, dolar Kanada Iya, masih dolar dalam Kanada betul. keadaan ya, dolar Kanada masih dalam keadaan naik sehingga terlihat negara pengekspor minyak ini nampaknya secara short term kemarin memang terjadi pergolakan harga yang ditandai dengan bearish yang cukup jelas di 1 jam, yaitu di jam 16 waktu Monex Trader. Pergerakan harga sendiri terjadi di 1076 poin dari angka tertinggi di sini di 1.12906 hingga ke angka terendah ke 1.11826. Namun pergerakan harga terus memasuki wilayah area sejatinya dia untuk tren bullish channel yang terjadi, sehingga saya melihatnya secara jangka pendek dolar Kanada masih terus mengalami peningkatan, ya, masih terus mengalami peningkatan. Kemudian antisipasi untuk transaksi juga masih tetap sama, kita masih transaksi dengan jangka pendek dikarenakan untuk time frame yang lebih kecil nampaknya dolar Kanada masih cukup aman untuk diikuti dikarenakan range yang terjadi juga masih dirasa cukup lemah di bawah rata-rata JIA. Jadi kita masih melihatnya dolar Kanada ini masih layak untuk ditransaksikan secara safe dengan take profit yang kecil. Kemudian juga kita melihat secara teknikal, ya, secara teknikal masih dalam alur channel jangka panjang dia. Ya, saya rasa cukup sekian Pak Iksan. Jadi dolar Kanada masih cukup layak untuk transaksikan dengan take profit yang kecil dengan time frame yang kecil juga. Oke, Pak Andi. Ya, mungkin saya rasa untuk morning briefing sekarang ini saya cukupkan, dan semua informasi dalam morning briefing pagi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai sarana untuk melakukan transaksi. Kami menyajikan informasi yang terbaik bagi rekan-rekan untuk membantu baik itu untuk marketing ataupun para trader. Saya akhiri untuk morning briefing pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.